marilah kata dalam Al-Birahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan ini di sesi kedua kita di video kedua ini, di mana di video pertama sesi 2 tadi kita telah membahas tentang alat dan bahan gambar teknik dasar dan proyeksi dengan urutan pembahasan tentang peralatan gambar teknik, prinsip kotak proyeksi, proyeksi Eropa dan Amerika. Di dalam video kedua ini, masih di sesi kedua, pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang proyeksi aksonometri. Nah, proyeksi aksonometri ini terdiri dari proyeksi isometri, dimetri, trimetri, proyeksi miring, proyeksi kabinet, kemudian proyeksi kapalier, kemudian ada gambar perspektif. Nah, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan proyeksi aksonometri, isometri, dan lain sebagainya ini, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, saya share dulu materinya. Nah, ini adalah outline pembahasan kita di video kedua di sesi 2 pada mata kuliah gambar teknik. Outline kita adalah tentang proyeksi aksonometri. Ya. Nah, pertama-tama kita bahas tentang proyeksi aksonometri. Nah, gambarannya seperti contoh gambar ini. Ya. Pengertiannya tentang proyeksi aksonometri ini adalah jika sebuah benda disajikan dalam proyeksi ortogonal seperti contoh gambar ini, hanya sebuah bidang saja yang akan tergambar pada bidang proyeksi. Nah, seandainya bidang-bidang atau tapi-tapi dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka 3 muka dari benda itu akan tampak serentak, dan gambar demikian memberikan bentuk benda seperti sebenarnya. Nah, seperti ada contoh gambar ini ya, bagian B ya, dan B. Cara ini disebut proyeksi aksonometri dan gambarnya disebut gambar aksonometri. Nah, ini seperti itu gambarannya ya. Nah, dalam teknik gambar aksonometri disebut juga gambar ortogonal. Nah, ada 3 tipe proyeksi aksonometri yang digunakan untuk gambar teknik, yaitu ada isometri, dimetri, dan trimetri. Nah, seperti contoh gambar ini. Ini adalah contoh gambaran proyeksi aksonometri, ya. Nah, selanjutnya adalah proyeksi isometri. Nah, proyeksi isometri ini seperti contoh gambar ini ya. Gambar simetris di atas sudut, sisi tegak lurus tetap tegak lurus, sisi datar pada kedua arah naik dengan sudut 30 derajat. Nah, pada proyeksi isometri tidak ada ukuran yang diperpendek. Pada jenis proyeksi ini tidak ada lagi sudut yang asli. Nah, ini suatu contohnya, contoh gambar teknik, suatu gambar bangunan toilet seperti ini ya, terdiri dari gambar denah, tampak samping dan tampak depan, akan kita proyeksikan ke proyeksi isometri menjadi seperti gambar 3. Nah, ini maksudnya ya, ini ini adalah awalnya proyeksi sejajar, ini ya, sudut pandang sejajar, ya, ini yang disebut oleh kita sebagai gambar 2 dimensi.
ini adalah sudut pandang sejajar. Nah, sedangkan gambar 3 ini kita proyeksikan ke proyeksi isometri, di mana proyeksi isometri ini sisi datar pada kedua arah itu menjadi naik menjadi sudut 30 derajat seperti contoh gambaran ini. Nah, ini yang dimaksud dengan proyeksi isometri. Nah, selanjutnya proyeksi dimetri. Nah, sebetulnya proyeksi dimetri ini adalah kebalikan sudut pandang dari proyeksi isometri. Ya, nah hanya saja sudut pandangnya ini dimetri ini menggunakan sudut 41 derajat dan sudut 7 derajat. Nah, seperti contoh gambaran ini. Nah, awalnya masih tetap sama dari gambar flat ini, ada denah, tampak samping dan tampak depan. Kemudian kita proyeksikan proyeksi dimetri. Nah, proyeksi dimetri ini kebalikan sudut pandang dari isometri. Hanya saja di sini sudut pandangnya adalah 41 derajat. Sudut kenaikannya ada 41 derajat dan sudut 7 derajat. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita akan lebih jelas saya praktekkan langsung ke dalam AutoCAD ya, yang dimaksud dengan proyeksi isometri, kemudian proyeksi dimetri tadi gitu ya. Coba saya share gambarnya, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Nah, seperti ini contoh gambar awalnya ya. Ada denah, tampak samping dan tampak depan. Kemudian kita ubah sudut pandang ke sudut pandang isometri terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa saja langsung di sini view-nya ke dalam view isometri. Nah, ini kita langsung ke view isometri. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, contoh gambar tadi, nah ini maka menjadi seperti ini. Kita rubah view-nya ini tadi yang kita bahas di awal dengan garis-garis yang di dalam itu tertutup, seharusnya tertutup, tetapi tertutup. Contohnya adalah gambaran ini. Jika dalam AutoCAD ini menggunakan visual builder WinFair. Kalau kita ubah ke konseptual, nah ini menjadi seperti ini. Ini sudut pandang isometri. Ya. Bagaimana kalau sudut pandang dimetri seperti tadi? Nah, kita rubah tampilannya. Ya, ini tadi di sini 40 derajat, kemudian di sini 7 derajat. Nah, maka sudut pandang bangunan tadi, nah, kan yang ini ya, ini menjadi kebalikan dari tadi. Ini seolah-olah tampak belakang, dari belakang, tetapi dengan sudut pandang tadi 41 derajat dan 7 derajat. Nah, tentu kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini, kita bisa merubah sudut pandang dari berbagai sisi, gitu ya. Nah, dari berbagai sisi. Nah, ini di sini nanti kita sesuaikan dengan sudut pandang atau dengan proyeksi isometri, dimetri, dan proyeksi-proyeksi lainnya. Ya, nah seperti ini. Nah, ini berbeda dengan perspektif. Ya, kalau ini proyeksi isometri, dimetri, dan proyeksi lainnya berbeda dengan sudut pandang perspektif. Kalau perspektif ini hampir seperti kita menggunakan atau memotret suatu bangunan menggunakan kamera. Nah, itu adalah perspektif. Nah, seperti itu gambarannya tentang aksonometri, tentang proyeksi isometri dan dimetri ya. Nah, kita coba lanjut pembahasan lainnya tentang proyeksi. Jadi kita contohkan ini proyeksi dimetri seperti ini contohnya. Apabila, nah ini jelas ya, yang namanya
proyeksi isometri maupun dimetri ini ada 3 garis lurus X, Y, Z gitu ya. Nah, X, Y, Z inilah yang dimaksud dengan proyeksi karena ada 3 sudut ya, 3 sudut pandang. Oke. Kemudian proyeksi trimetri. Nah, proyeksi trimetri di mana skala perpendekan dari 3 sisi dan 3 sudut tidak sama seperti contoh pada gambar 5 ini. Ini gambaran dari proyeksi trimetri. Nah, proyeksi trimetri ini yang menentukan adalah sudut pandangnya. Seperti contoh pada tabel ini. Proyeksi isometri ini sudut pandangnya antara 30 derajat, ya sudut proyeksi 30 derajat dan 30 derajat, sumbu ada 82, sumbu Y 82, sumbu Z juga 82. Ini proyeksi isometri. Ada juga yang 15, sumbu Y Z-nya 73, Y 73, Z-nya 96. Kemudian proyeksi dimetri ini 35, ada 40 gitu ya, ada 20, ada 30. Ini kategori proyeksi dimetri. Nah, seperti contoh gambaran tadi saya pakai AutoCAD, kita bisa atur proyeksi dimetri itu di antara 35 derajat, 40 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Kemudian proyeksi aksonometri. Nah, ini yang membedakan hanya sudut proyeksi saja ya. Ada 30 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan proyeksi isometri, proyeksi dimetri, serta proyeksi aksonometri. Artinya kita di sini engineer ya, dalam hal ini kita di dalam gambar teknik ini harus mempunyai kemampuan arsitek. Kita harus paham tentang gambar teknik, tentang proyeksi. Oh, ini proyeksikan ke proyeksi apa nih? Ke proyeksi trimetri, isometri, atau ke proyeksi yang mana gitu ya. Nah, ini standar proyeksi ya, berbeda dengan perspektif. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian proyeksi miring. Maksudnya proyeksi miring itu bagaimana? Proyeksi miring adalah sejenis proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Gambar yang dihasilkan oleh cara proyeksi ini disebut gambar proyeksi miring. Pada proyeksi ini bendanya dapat diletakkan sesukanya, tetapi biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal. Dengan demikian bentuk permukaan depan tergambar seperti sebenarnya yang juga terdapat pada gambar proyeksi ortogonal. Ini maksud dari proyeksi miring ya. Sudut yang menggambarkan kedalamannya biasanya antara 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Nah, sudut-sudut ini disesuaikan dengan segitiga yang dipakai, mempunyai sudut-sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kemudian proyeksi kabinet. Nah, seringkali proyeksi kabinet ini digunakan skala perpendekan. Nah, ini bedanya ya, ada skala perpendekan, ada sumbu ke dalam, misalnya 4, setengah, atau sepertiga. Nah, ini ada skala perpendekan. Nah, skala perpendekan setengah memberikan gambar yang tidak berubah dengan penggambarannya. Gambarannya juga mudah ya. Nah, gambar ini disebut dengan gambar kabinet. Gambar kabinet dengan sudut 45 derajat banyak dipakai di beberapa jarak. Kemudian proyeksi Cavalier. Cavalier ini, proyeksi Cavalier ini tidak termasuk dalam standarisasi DIN atau Dus Industri Norm atau norma industri Jerman. Hal ini disebabkan karena proyeksi Cavalier ini masih diperlukan untuk menggambar sketsa atau gambar tangan atau freehand, misalnya desain awal panel hubungan bagi. Kemudian juga proyeksi Cavalier ini dibandingkan dengan proyeksi dimetri, proyeksi Cavalier lebih mudah, tetapi ini tidak masuk standarisasi DIN ya. Yang kemudian garis kedalaman proyeksi Cavalier ini bersudut 45 derajat seperti pada proyeksi dimetri.
bisa diperpendek sampai 50% atau setengahnya. Ini per memperpendek dari skala gitu ya, Valier ini. Nah, kemudian gambar perspektif. Nah, gambar perspektif ini contoh gambarannya adalah seperti contoh gambar ini ya. Jika antara benda dan titik penglihatan tetap diletakkan sebuah bidang vertikal atau bidang gambar, maka pada bidang gambar ini akan terbentuk bayangan dari benda tersebut. Bayangan ini disebut gambar perspektif. Nah, gambar perspektif ini tentu ini yang saya maksud tadi tidak menggunakan skala. Karena apabila gambar perspektif ini menggunakan skala, tidak akan bisa menampilkan secara utuh suatu objek yang kita gambar, ya bentuk itu akan tidak seperti yang kita inginkan, maksud yang kita inginkan. Jadi ini tidak menggunakan skala gambar. Nah, ini secara garis besar gambaran tentang perspektif ya. Jadi perspektif ini secara garis besar itu memvisualisasikan suatu objek yang kita gambar ya, supaya terlihat seperti aslinya. Nah, tentu tidak memperpanjang skala gambar ataupun memperpendek skala gambar, tapi perspektif ini adalah berbentuk sketsa yang menampilkan secara keutuhan suatu objek yang akan kita gambar. Nah, seperti ini juga merupakan gambar perspektif. Kalau contoh ini gambar perspektif secara manual ya, menggunakan tangan. Nah, tentu gambar perspektif ini tidak dibutuhkan penggaris ya. Karena apa? Karena di sini tadi tidak perlu skala, kita hanya memvisualisasikan bentuk aslinya adalah seperti apa. Sedangkan gambar perspektif ini sudah menggunakan computerized gitu ya, berbasis komputer. Nah, sehingga di sini view-nya atau tampilannya ini adalah tampilan perspektif. Nah, tentu apabila kita menggunakan aplikasi perspektif apa atau proyeksi yang semacam apa yang kita inginkan, tentu sudah ada pengaturannya tersendiri. Nah, demikian pembahasan kita tentang proyeksi aksonometri di video kedua, sesi kedua mata kuliah gambar teknik ini gitu ya. Pemahaman tentang proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi trimetri, proyeksi miring, proyeksi kabinet, proyeksi Cavalier, serta gambar perspektif. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya bagi para mahasiswa-mahasiswa sekalian, dan seluruh masyarakat yang membutuhkan video pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.